Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan materi terkait dengan join gitu ya. Jadi kalau di sebelumnya mungkin kita udah belajar bagaimana merancang IRD, selanjutnya membuat database dan mempelajari DDL dan DML. Nah, selanjutnya pada kali ini kita akan bahas secara teorikal dulu bagaimana sih konsep join itu digunakan gitu ya. Jadi kalau berbicara join dari istilah bahasa Inggris gitu ya, join itu artinya bergabung gitu ya. Kalau kita lihat konteksnya dalam database, join itu adalah salah satu keyword di SQL ya. Saya tidak ngomong ini SQL-nya khusus SQL Server, tapi bisa juga SQL ini MySQL, PostgreSQL maupun Oracle seperti itu. Nah, di sini saya akan membahas secara umum. Jadi join di sini tuh nantinya akan berisi penggabungan gitu ya. Atau bahasanya di sini adalah mengkombinasikan row gitu ya, mengkombinasikan baris dari dua atau lebih gitu ya. Jadi minimal ada dua untuk bisa disebut join seperti itu. Lalu untuk menghubungkannya itu juga dia berdasarkan relasi yang ada. Jadi kalau sebelumnya tidak ada relasi, akan sulit untuk kita melakukan join, walaupun bisa kita akalin gitu ya. Tapi secara prinsip harus kita merancang relasinya dulu, baru itu bisa kita joinkan. Jadi kalau di sebelumnya itu kita merancang ada foreign key, terus primary key, ya berarti intinya join itu adalah proses penggabungan tadi dari foreign key ke primary key. Di sini kita bisa ngambil contoh ada satu tabel order gini ya. Di sini ada kolom order ID, customer ID, dan order date. Jadi ada tiga kolom dari tabel order. Lalu di sini ada tabel customer gitu ya. Tabel customer di sini ada customer ID, customer name, contact name, dan country gitu ya. Jadi ada empat. Jadi kalau kita lihat dulu di sini di tabel customer ada empat, di tabel order ada tiga. Jika kita amati di sini ada satu kolom yang bisa kita hubungkan ini ya. Jadi dari order ini kan cuman punya customer ID. Dia tidak punya informasi customer name, contact name, sama country gitu ya. Jadi untuk bisa dari order untuk mendapatkan informasi customer berarti harus dijoinkan ya. Customer ID di order ke customer ID pada tabel customer. Jadi singkatnya nanti query-nya seperti ini ya. Oke, jadi ada select kolom tertentu gitu ya. Kolomnya nanti diambil dari tabel mana, kolom apa, lalu dimulai dari tabel mana, join kemana. Oke, nanti kita akan bahas lebih spesifik. Cuman di sini yang perlu rekan-rekan ketahui ada empat jenis join ya. Jadi bisa kita lihat dari eh, gambar di bawah ini. Jadi di sini ada empat gambar yang menjelaskan eh apa sih perbedaan masing-masing join ini ya. Jadi ada dua tabel, tabel satu, tabel dua, terus antara dua tabel ini saling beririsan gitu ya. Dan yang beririsan ini juga diberi warna atau diarsir warna hijau. Jadi kalau kita lihat inner join ini, ada irisan di tengah nih ya, ini warna hijau. Left join ini ada irisan dan yang sebelah kiri ini full ya. Right join di sini ada irisan dan yang kanan ini full. Kalau full outer join di sini lengkap gitu ya, baik irisan dan kiri maupun kanan. Jadi kalau kita bahas sedikit ya. Jadi kalau kita membaca di sini ada inner join, dia mencari eh, di antara dua tabel yang sama. Jadi yang sama saja yang nanti akan ditampilkan atau diambil. Kalau yang left join, dia akan mencari yang sama, tetapi dia lebih mengacu ke data yang kiri. Jadi yang jadi pokok itu yang kiri, gitu ya. Perbandingannya kanan, tapi yang dipakai yang pokok yang kiri. Kalau yang right join itu yang kita jadikan patokan yang kanan. Kalau full berarti apa? Dia gabungannya. Nah, sedikit berbicara. Jadi untuk empat jenis ini mungkin tidak semua database support gitu ya. Jadi kalau yang saya tahu mungkin SQL Server bisa support keempat ini. Kalau kita berbicara MySQL mungkin cukup tiga ya.
inner join, left join, sama right join. Full outer join mungkin secara query naturalnya mungkin belum ada, tapi kita bisa memperoleh hasil yang sama dengan full outer join. Jadi perlu sedikit trik di sini. Nah, dikarenakan kita memilih database-nya dari MySQL, mungkin saya akan membahas ketiga ini saja, gitu ya. Cuman nanti kalau kalian ingin mencoba, nanti bisa bereksperimen untuk mendapatkan hasil seperti full outer join. Oke, itu yang terkait dengan join. Yang pertama, kita masuk yang join yang pertama adalah inner join ya. Di inner join tadi udah kita bahas, dia akan mencari yang sama dari tabel satu dan tabel 2. Ini ya. Gambarnya seperti ini. Oke, jadi ini ada contoh produk ya. Tabel produk ada ID, nama, kategori ID sama price. Lalu di kategoris di sini ada kategori ID, kategori name sama description. Nah, kita akan menggabungkan antara tabel produk dengan tabel kategori ya, di mana kita bisa tahu bahwa yang terhubung itu adalah kategori ID dan kategori ID ya di masing-masing tabel. Jadi query-nya gimana? Jadi kita bisa select. Nah, produk ID ini kolomnya mana? Kolomnya tabel produk, koma, produk name juga miliknya produk ya, koma, kategori name. Nah, kategori name ini kan dia punyanya kategoris ya. Jadi ini untuk yang kategori name ini dia ke tabel yang kategori. Nah, kita query-nya tetap from produk dulu. Nah, tapi kita tambahkan kata inner join. Jadi inner join-nya kemana? Ke kategoris. Apa yang bisa dihubungkan? Nah, kita menggunakan kata on di sini. Jadi kita akan menghubungkan di tabel produk yang dia punya kolom kategori ID disamakan dengan kategoris yang dia punya kolom kategori ID. Jadi di sini ada semacam operasi perbandingan ini ya, atau menyamakan hasil. Ada operator equals gitu ya. Jadi kalau sama berarti ini nanti dia yang akan dipilih. On itu untuk menunjukkan kondisi gitu ya. Itu yang terkait dengan inner join. Oke, kita lanjut ke selanjutnya left join. Hampir sama ya kalau digambar berarti left join itu fokusnya ke kiri. Jadi apa yang beda? Yang beda itu hanya mengubah inner ke left gitu ya. Tapi secara hasil mungkin akan berbeda. Kita ambil contoh seperti ini. Ini ada tabel customer. Customer ada ID, name, nama, sorry, kontak name, address, city, postal code ya, kode suratnya, kode pos, negara. Terus di bagian order ada order ID, customer, employee, order date sama shipper ID. Jadi contohnya kita akan query ya. Jadi kita bisa ngelihat dari from-nya ya. From-nya itu mana dulu? Berarti dari customer itu yang sini. Customer, sudut panjangnya customer dulu. Lalu di sebelah kanannya left join-nya order. Jadi itu bisa kita lihat ya. Jadi query-nya bisa select bla 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 from yang kiri tadi apa? Customer left join mana gitu ya. Left join-nya sorry, di sini customer ya. Ini tabel join-nya customer, left join mana? Di sini yang kita gunakan adalah order gitu ya. Jadi yang tabel satu itu order, yang sebelah kanannya itu adalah customer. Nah, ini kita akan cari yang sama ya. Oke, cuman dia mengacu kemana? Kalau dari query di sini, yang menjadi pokok adalah ordernya, gitu ya. Jadi nanti mungkin kalau di eksekusi, kita lihat aja. Oke, jadi walaupun ada yang kosong, gitu ya, tapi dia mengacu ke yang sebelah kiri ya, dia akan tetap dimunculkan. Ini ya, order tadinya kosong nih untuk Alfred. Jadi query ini tadi itu mencari eh, customer ini itu order nggak gitu ya. Nah, kalau dia order dia akan muncul di sebelah kanan, kalau enggak ya berarti dia cuma nama gitu ya. Ini untuk yang left join kasusnya. Terus selanjutnya untuk yang right join juga kebalikannya, tinggal ngubah left menjadi right. Jadi kebalikan dari left gitu ya. Kalau di contoh ini bisa kita coba.
Oke, jadi sudut pandangnya di sini adalah employee dulu ya, employee yang dimunculkan gitu ya. Jadi kita ngelihat reg joinnya employee berdasarkan employee. Ini sama kayak tadi sih, cuman dibuat reg ya. Kalau tadi itu order reg join employee, sorry kalau yang ini reg join employee, kalau yang tadi itu dari customer ke order ya. Oke, kita lihat ya. Tadi left join itu dia memunculkan data customer yang order, left join order. Dia berdasarkan ordernya tadi ya. Kalau yang ini tadi, ini data order yang dilakukan oleh karyawan. Hampir sama, cuman kita lihat ordernya yang kiri ini kosong ya. Kalau yang tadi yang left itu yang sebelah kanan yang kosong. Jadi lebih ke bagaimana data itu dimunculkan saja gitu ya. Kalau inner join gimana? Kalau inner join ya dia yang harus sama gitu ya. Jadi yang kosong dia tidak akan diambil. Jadi kalau kita ganti ini jadi inner join gitu ya. Contoh ya, inner join. Nah, yang lengkap saja yang mungkin muncul seperti itu. Oke, ini sedikit gambaran terkait dengan join. Mungkin nanti rekan-rekan di sini mungkin lebih akan lebih paham saat mencobanya langsung gitu ya. Jadi saya sudah menyediakan hand-ons, nanti bisa dicoba untuk simulasi inner join, left join, right join, dan sedikit modifikasi data agar nanti terlihat left join dan right joinnya seperti apa. Kalau di sini mungkin agak susah terlihat ya, cuman ini buat gambaran awal dulu bagaimana inner, left join, right join itu digunakan. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.